berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena Bapa kita di surga itu Bapa yang senantiasa menginginkan untuk bisa memberkati anak-anaknya. Bersyukur saudara-saudara karena apapun masalah dan pergumulan hidup kita tahu Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sebuah janji yang indah, undangan yang sangat indah sekali. Seharusnya kita senantiasa dengan sukacita membawa semua pergumulan, permasalahan kita. Jangan ditanggung sendiri, karena Tuhan ingin menolongmu. Mari hampiri Dia dengan pujian, penyembahan, dan doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami menjadi orang-orang yang spesial. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut, tanpa keraguan bahwa Bapa di surga akan menerima, peduli, dan akan menolong kami. Segala pergumulan, semua beban berat kami saat ini kami bawa kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka Engkau akan memberi kami kedamaian, memberi kami ketenangan, memberi kami kelegaan, sukacita untuk melewati semuanya. Bahkan Tuhan membuka jalan keluar untuk semua permasalahan kami, sehingga kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau memilih kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku nyatakan kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan, Kaulah penjunan dalam hidup kami. Kau memilih kami, Kau menuntun hidup kami. Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Layaklah Kau Tuhan diagungkan, layak disembah. Haleluya, glory bagimu, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ini orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu bersukacitalah atas hidupmu. Saudara-saudara, setiap manusia itu bernilai dan berharga. Tetapi sayangnya menilai dirinya, menghargai dirinya dengan standar-standar yang salah. Standar-standar yang seringkali sifatnya subjektif serta berubah-ubah setiap saat. Kalau kita menaruh standar hidup kita sebagai sebuah nilai hidup, sesuatu yang berubah-ubah, subjektif, tentu kita akan selalu galau dengan diri kita sendiri. Kita konflik batin, dan ini semakin banyak dialami oleh banyak orang ya, karena orang seringkali sangat terpengaruh sekali dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang sedang viral, apa yang sedang diomongin banyak orang, seperti itu kan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan tentang nilai hidup kita itu. Tetapi kita akan dengar dulu sharing dari Jit, silakan ya. Ya, jadi kalau berbicara tadi soal standar gitu, standar-standar yang salah kan. Kalau sekarang sih mungkin kalau dari aku pribadi, kalau ngelihat media sosial gitu ya, apalagi misalkan Instagram nih gitu, kan katanya kita sebenarnya secara sadar tahu kalau apa yang dipost di Instagram ya nggak semuanya benar gitu kan, semuanya mungkin yang dipost yang sempurna-sempurna aja. Lagi misalkan hari gini nih lagi resesi itu liburan ke Eropa, ke Bali gitu, atau misalkan dia baru dipromosi gitu, kok keren banget. Atau sekarang lagi banyak juga nih misalkan umur 25 terus ada hashtagnya homeowner at 25, jadi udah punya rumah umur 25 kayak gitu-gitu kan, sebenarnya bikin kita ngelihat ke diri sendiri lagi gitu, kok nggak kayak gitu ya gitu, udah seumur sama mereka misalkan atau bahkan lebih tua, tapi kok nggak bisa mencapai standar itu gitu. Nah itu tuh yang bikin jadi rendah diri, meskipun kita juga tahu ya pasti secara sadar taunya semua orang punya masalah gitu, tapi ketika itu yang dikonsumsi jadinya kayak aduh kok kayaknya nggak sesukses orang-orang lain gitu sih kalau pengalaman soal standar itu ya Pak. Iya. Jadi nilai hidupnya diukur dengan hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal pencapaian yang sifat materi gitu kan. Punya apa begitu kan. Semakin punya banyak barang, semakin punya banyak benda-benda, punya materi banyak, itulah ukuran kesuksesan orang.
Akibatnya banyak orang yang merasa rendah diri karena aku tidak punya semuanya itu. Boro-boro rumah. Kontrak juga alamatnya nggak jelas. Jadi semakin minder, semakin rendah diri. Kemudian lihat postingan temannya dari negara satu ke negara yang lain. Dari Jepang, kemudian Korea, boro-boro Korea hanya dikeroyak. Itu membuat orang jadi rendah diri. Itu ya. Ini sebuah nilai yang salah. Karena itu sangat subjektif sekali dan bisa berubah-ubah. Nilai itu harusnya bukan pada wujud fisiknya, bukan pada status yang berubah itu. Nilai itu mestinya sesuatu yang tidak pernah berubah, sesuatu yang sifatnya abadi, sifatnya kekal, supaya kita menaruh hidup kita atas dasar yang kokoh, tidak pernah goyah, tidak pernah berubah apapun kondisinya. Nah, kalau diberkati seperti contoh teman-teman yang suka posting di medsos gitu ya, bersyukur kalau memang ada kesempatan. Tetapi nilai hidup kita bukan berdasarkan postingan-postingan teman-teman kita itu. Karena perjalanan hidup setiap orang kan berbeda. Nah, kalau nilai hidupnya dasarnya adalah apa yang dialami atau dimiliki orang lain, memang akhirnya membuat kita jadi menilai diri kita terlalu rendah. Kita tidak bisa melihat sisi mulia, keistimewaan, dan keberhargaan kita sebagai manusia. Jadinya kan malah salah. Kita nggak nikmati hidup malahan. Ya, hanya kegiatannya hanya ngintip, temanku di mana sekarang ya, temanku makan apa ya, temanku pakai apa ya. Iya. Betul, Pak, betul. Jadi pekerjaan orang nggak punya kerjaan itu. Buang waktu, tetapi menyiksa batin. Tapi orang seneng ya nyiksa batin diri sendiri ya. Kasihan. Nah, pertanyaan saya, Pak, mengapa manusia itu begitu berharga? Apa di Alkitab ada nggak tuh, Pak? Ada banyak sekali memang manusia itu nilai hidupnya, keberhargaan kita harus berdasarkan nilai yang benar, bukan pada hal-hal yang sementara tadi ya. Kita lihat awal manusia diciptakan di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kalau kita baca ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba kalau kita perhatikan, ciptaan Tuhan itu kan semua terencana, termasuk manusia, tidak ada yang kebetulan. Tuhan merencanakan. Ketika sebuah produk itu dibuat dengan sangat terencana, pasti ketika produk itu selesai, itu produk yang terbaik dan rapi sekali pasti. Tidak asal-asalan. Keberhargaan kita itu bukan karena kita punya sesuatu, karena kita ini ciptaan yang sangat terencana, sangat rapi. Kita adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan perencanaan yang sangat baik sekali. Jadi kualitas diri kita, keberhargaan kita bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita semua lahir, semua telanjang. Jadi keberhargaan kita pasti bukan pada pakaian. Kita semua lahir tidak bisa apa-apa, badan kita lemah. Berarti keberhargaan kita bukan pada kekuatan fisik kita. Kita semua lahir telanjang dan tidak tahu apa-apa. Berarti keberhargaan manusia bukan pada kepandaiannya. Tidak, tetapi pada hakikat dirinya sebagai ciptaan Allah yang diciptakan Tuhan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Keberhargaan kita itu di situ. Sebab apa yang kita kenakan kan berubah-ubah. Ada orang begitu merasa bangga dan jadi merasa berharga karena bajunya sangat mewah, sangat mahal sekali. Kira-kira dia akan pakai seumur hidup nggak? Enggak, Pak.
Dipakai cuma beberapa jam, ganti lagi, pulang ke rumah cuma pakai daster. Dasternya mungkin mahal gitu. Tetapi apakah dipakai terus? Enggak juga. Enggak, itu sesuatu yang harus diganti-ganti. Tetapi diri kita ini loh, manusia batiniah kita ini loh, apa yang ada dalam tubuh fisik kita ini, itu berharga, diciptakan Tuhan sangat mulia. Itu yang harus kita pakai sebagai ukuran. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kan, janganlah kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, kamu minum. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tubuhmu lebih penting daripada apa yang kau pakai. Tubuhmu, hidup ini lebih penting daripada yang kamu makan. Bagaimana mungkin kita menilai keberhargaan kita memakai standar hidup kita bernilai atau tidak berdasarkan apa yang kita makan, kita pakai. Tubuhmu, hidupmu lebih bernilai. Nah, kita harus melihat seperti itu. Kalau seperti itu, ya puji Tuhan, lihat temannya diberkati Tuhan, bisa beli baju penampilannya bagus, ya puji Tuhan, bisa pergi kemana, puji Tuhan, bisa makan makanan yang enak, puji Tuhan. Tetapi tidak boleh membuat kita galau, kita merasa nggak bernilai, nggak berharga gara-gara itu. Tapi Pak, kalau misalnya yang dilihat Jet tadi itu sebagai motivasi kita itu mungkin bisa kali ya Pak ya. Jadi memotivasi kita supaya lebih baik lagi, bekerja lebih giat lagi, atau gimana Pak? Iri. Bukan, mungkin begini Pak, saya sambung dari Kak Vero. Ada orang selama berapa tahun dia bekerja, ibarat kata reward myself gitu. Boleh nggak sih itu Pak? Kalau kita ingin, nggak salah, kita itu kan semua pengen maju ya. Kita ingin berkembang bagus, tetapi jangan pasang standar itu karena kita pengen seperti orang lain. Standarnya itu ya Pak ya. Orang kadang-kadang kan pengen seperti orang lain. Kenapa kita tidak melihat diri kita yang unik? Kita ini istimewa, unik. Saya tidak akan pernah pengen seperti Mane, walaupun Mane punya segalanya. Karena aku unik. Jadi kalau saya seperti Mane, saya pasti jadi aneh. Dan saya tidak bisa berkembang. Saya pernah sharing kan, kalau misalnya saya dicipta Tuhan itu jadi semangka, saya tidak perlu cemburu dengan duren. Iya kan? Duren aromanya semerbak, itu orang senang. Dan enak memang, yang suka gitu kan. Tetapi semangka apakah nggak ada keistimewaannya? Punya keistimewaan. Duren tampilannya kasar tetapi dibuka enak. Semangka lembut, dibuka juga enak. Kenapa tidak fokus pada yang di dalam? Bukan penampilan. Nah, kadang-kadang kita cemburu saja, iri pengen seperti yang lain. Nggak tahu bahwa yang lagi posting itu misalnya ya, orang yang, ini berdasarkan penelitian, orang-orang yang suka memposting kemesraan dengan pasangannya, ternyata banyak yang sebenarnya ada konflik-konflik nggak terselesaikan. Untuk mengemas supaya tidak terlihat ada masalah dalam relasi mereka, dipostinglah kemesraan-kemesraan yang berlebihan seperti itu. Maka nggak berapa lama kita dengar pisah. Karena apa? Orang itu kan cenderung ingin menutupi kekurangannya. Medsos itu bahayanya, orang ingin memanipulasi penampilan dirinya supaya kelihatan lebih indah dari yang sebenarnya. Itu sebenarnya membohongi diri sendiri. Kenapa kita pengen seperti orang yang sedang membohongi diri sendiri? Kira-kira siapa yang bodoh? Jangan bodohi diri sendiri. Tetapi bersyukur nggak apa-apa lah kalau memang, kamu di sana ya bersyukur ya, kamu diberkati Tuhan, ya puji Tuhan. Tetapi kenapa kita harus seperti dia? Prinsip yang nilainya apa? Dia diberkati Tuhan. Kalau itu benar ya, diberkati Tuhan ya. Dia diberkati Tuhan, dia menikmati berkat itu dengan sukacita. Kenapa? Nilainya kita tidak ambil di sini. Bagaimana aku bisa diberkati Tuhan dan aku bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan baik bersama keluargaku. Itu yang diambil, bukan di mananya, bukan apa yang dimiliki.
Karena tiap orang itu kan diberi jatah Tuhan itu, diberi anugerah berbeda-beda. Nah, kita pengen seperti orang lain malah nggak bahagia. Tuhan merancang kita dengan pola yang unik, pola yang khusus, yang berbeda satu sama lain. Kalau kita pelajari Alkitab selalu begitu. Termasuk karunia pun juga berbeda-beda kan. Bahkan Rasul Paulus memberi perumpamaan kan. Ini kalau dalam sebuah persekutuan tubuh Kristus, ada yang jadi bulu mata nih, ada yang jadi mulut ini, ada yang jadi kaki nih. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih penting? Semuanya penting. Bahkan bulu mata kita kecil, tetapi itu sangat penting sekali. Coba kalian cabuti bulu mata kalian. Itu bermasalah sekali. Ya, yang tidak puas dengan bulu matanya ditambah bulu mata yang wah. Karena apa? Berarti dianggap itu mempercantik buat kelihatan cantik. Tapi mana jangan pakai bulu mata ya. Ya. Sesuatu yang kelihatannya kecil, belum tentu itu nggak mulia. Belum tentu itu nggak istimewa. Cuma nilai dunia ini membuat kita kacau. Menganggap kita berharga kalau ukurannya selalu harga. Harganya berapa? Mewah atau tidak? Punya banyak atau tidak? Ukurannya selalu hal yang seperti itu. Bukan soal nilai. Sebagai anak-anak Tuhan, puji Tuhan saudara diberkati pekerjaan. Posisi yang sangat bagus, gaji yang sangat besar. Saudara diberkati dengan penampilan lahiriah yang sangat baik, sangat menawan. Saudara diberi kepandaian yang sangat bagus oleh Tuhan. Puji Tuhan, jangan sangkal diri juga, tetapi beri nilai dengan hal-hal yang saudara miliki. Nilai hidupmu bukan yang seperti itu. Tetapi kalau engkau pandai, beri sebuah nilai sebagai orang yang pandai, sebagai orang pintar itu seperti apa. Sebagai orang yang diberkati dengan banyak materi, jadikan materi itu menjadi sebuah nilai dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita miliki, tetapi itu memberi arti hidup kita yang berharga itu di dunia ini lebih baik. Amin. Itu lebih penting. Tetapi kalau saudara tidak diberkati lebih dari yang lain, juga jangan rendah diri. Enggak. Ya, engkau tetap bernilai di mata Tuhan. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Hidupmu harus tetap bersukacita, walaupun agak beda, bahkan beda, nggak ada masalah, gitu ya. Justru bukankah orang justru senang dengan hal yang berbeda? Dengan hal berbeda kan senang. Kalau dulu ya Pak Teo ya, dulu nyanyi itu harus merdu ya Pak ya. Sekarang unik. Kadang-kadang orang nggak merdu. Untuk seumur saya mendengar anak-anak muda sekarang nyanyi kadang-kadang nggak pas. Nggak merdu. Nggak merdu ya Pak Teo ya. Tetapi unik. Berkarakter orang bilang, ya kan? Bukan merdu. Itu berarti kan dulu orang yang nggak merdu suaranya nggak laku. Orang nggak seneng, tetapi sekarang nggak selalu harus merdu. Yang berkarakter, yang unik, orang juga suka nyanyi. Artinya, bagaimana orang menyikapi hal yang berbeda itu loh, yang unik itu lebih penting. Kita ini unik, dirancang Tuhan rapi, terpola dengan luar biasa. Kenapa kita nggak mengeksplorasi itu dengan baik? Belajar dari orang lain bagus, tetapi jangan pengen seperti orang lain yang memang berbeda dengan diri kita. Capek, benar, capek ya. Dengan begitu kita akan bisa bersukacita dan bersyukur. Karena setiap orang dirancang Tuhan dengan tujuan yang unik. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti kan ada tujuan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa supaya beranak cucu. Kalau beranak cucu tersebar di seluruh dunia ini. Supaya apa? Bisa menguasai, bisa mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Berarti mengelola berkat Tuhan.
Semua ada rancangannya, semua ada tujuannya. Lebih baik kita menggumuli hidup kita, apa tujuan Tuhan untuk hidupku? Apa tujuan Tuhan untuk hidupku? Kok kelihatannya pekerjaanku agak beda dengan yang lain, usahaku agak beda, potensiku, bakatku agak beda dengan yang lain. Daripada pengen seperti orang lain, tetapi kita malah selalu gelisah belajar untuk bisa menerima diri kita yang berbeda, diri kita yang unik, dan mulai menggumuli tujuan hidupku apa ya Tuhan rancang. Kenapa aku berbeda dari yang lain? Kalau kita temukan tujuan Allah, kita nggak akan pernah cemburu dengan yang dimiliki orang lain. Kita fokus dengan apa yang kita miliki, dieksplorasi sebaik-baiknya, dikembangkan sebaik-baiknya. Orang yang dulu kurang menghargai bisa aja akhirnya sangat memberi kita apresiasi, karena akhirnya keunikan kita itu bisa kita eksplorasi begitu luas dan ternyata memang sangat baik, sangat indah, dan orang bisa menerima apa yang kita kerjakan karena kita sendiri tidak menyerah dan tidak memikirkan yang negatif, menghakimi diri sendiri. Kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara, kita pasti punya kelemahan, kita pasti berbeda dari orang lain, tetapi seringkali kita hanya fokus pada kekurangan kita dan kita cemburu dengan orang lain. Akibatnya kita tidak bisa bersyukur atas diri kita. Kita hanya fokus bagaimana caranya menjadi seperti orang lain. Kita tidak fokus pada keunikan, keistimewaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak fokus untuk mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Hal itu membuat kita tidak bisa berkembang dengan baik. Tuhan ingin kita berkembang dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Engkau tahu kami seringkali menjadi minder, merasa rendah diri karena kami merasa tidak seperti orang lain. Kami menilai orang lain terlalu tinggi, sementara kami menilai diri kami terlalu rendah, yang ada ketidakpuasan, tidak bisa menerima diri sendiri, tidak bisa bersyukur dengan yang kami terima dari Tuhan. Kami tidak bisa melihat keunikan diri kami, akibatnya kami bersikap yang buruk terhadap hidup kami. Kami menyiksa diri kami sendiri. Tetapi biarlah dengan memahami rancangan Tuhan yang terbaik, yang terpola rapi, yang terencana sangat baik dengan tujuan yang mulia, kami belajar menerima diri kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur kalau ada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, Tuhan berkati lebih dari kami. Kiranya mereka bisa menikmati berkat-berkat itu, bisa mengelola berkat-berkat itu dengan tetap memuliakan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan menyiapkan berkat secara khusus kepada setiap kami. Biarlah kami juga melihat itu sebagai tanggung jawab untuk mengelola, untuk mengembangkannya dengan baik. Kami sangat percaya kalau Tuhan melihat kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan, beri kami kepekaan, beri kami kemampuan untuk memahami keunikan, keistimewaan, potensi-potensi tersembunyi yang ada dalam diri kami. Beri kami kreativitas, ide-ide, dan keberanian untuk memulai mengembangkannya dengan cara yang benar. Setiap anak-anak-Mu Tuhan rancang dengan sebuah keindahan dan sebuah tujuan. Tuhan berkati supaya apapun peranan dan tanggung jawabnya saat ini mereka bisa berkembang. Yang Tuhan percaya dengan pernikahan, Tuhan berkati agar pernikahan mereka
bisa harmonis dan memuliakan Tuhan. Yang Tuhan percayakan dengan keturunan, jadikan mereka orang tua yang mampu mengembangkan kapasitas anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan cara yang benar. Yang Tuhan percayai dengan pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang unik dalam hidup mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, sehingga melalui profesi mereka, mereka bisa berkembang menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang Tuhan percaya dengan karunia-karunia rohani tertentu, biarlah mereka semua juga akhirnya bisa mengembangkan karunia rohani untuk membangun kerajaan-Mu, membangun gereja-Mu, menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu juga. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, kami senantiasa menaruh nilai yang kekal yang berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan tujuan Tuhan, itu menjadi dasar segala sesuatu yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sedang bermasalah. Ada pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan menjamah saudara-saudara yang sedang sakit saat ini. Ada pemulihan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan juga membuka jalan keluar yang terbaik Tuhan. Dalam semua hal yang Tuhan lakukan kepada anak-anak-Mu, biarlah anak-anak-Mu semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal dirinya dalam rancangan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih, jadikan kami berkat bagi lingkungan kami, bagi kota kami, bagi komunitas kami, bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap belajar mengucap syukur dengan keadaanmu yang memang unik dan istimewa. Jangan cemburu yang dimiliki orang lain, tetapi syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan, beban berat, masalah-masalah yang membutuhkan dukungan saudara, dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang ada di layar saudara. Karena tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai